saya Yuliani Aimi Azari, saya dari Prodi PGSD 4D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Metode Pembelajaran di Luar Kelas. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran di luar kelas? Jika teman-teman ada yang mengetahui, dipersilakan untuk mengajukan tangannya. Baiklah, jika tidak, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas merupakan kegiatan belajar antara guru dan siswa, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi dilakukan di luar kelas atau alam terbuka sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor study adalah salah satu metode pembelajaran yang aktivitas belajarnya berlangsung di luar kelas atau sekolah, misalnya seperti taman atau di perkampungan, kebun, dan lain-lain. Pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk melibatkan pengalaman langsung serta menantang semangat petualangan siswa agar lebih akrab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran di luar kelas. Tujuan pembelajaran di luar kelas yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inisiatif siswa. Kemudian yang kedua, menjadi tempat pembentukan sikap. Yang ketiga, pengembangan potensi individu agar berkembang optimal. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya untuk pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan hubungan antara murid dan guru. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan belajar dari pengalaman langsung. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambah mungkin dari tujuan saya, tujuan pembelajaran di kelas? Jika tidak, saya akan melanjutkan manfaat pembelajaran di dalam kelas, maksud saya di luar kelas. Yang pertama, kegiatan lebih komprehensif dan lebih aktif. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami aspek kehidupan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, sumber belajar beraneka ragam. Yang keempat, bahan ajar lebih kaya dan aktual. Yang kelima, pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang terakhir, menarik dan tidak membosankan. Nah, maksud dari menarik dan tidak membosankan, di sini jika guru pandai untuk mengayomi anak murid atau menyenangkan anak murid, pasti siswa tidak merasa bosan. Siswa selalu merasa senang dan happy. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambah manfaat pembelajaran di luar kelas dari saya? Yang ingin menambah silahkan ajukan tangan. Jika tidak, mari kita lanjutkan. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan jenis-jenis metode pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, ada jenis Education Training Plus, atau yang dimaksud dengan aktivitas yang menginteraksikan kurikulum formal. Kemudian yang kedua, Gathering Plus, atau suatu bentuk wisata di alam terbuka yang dirancang dalam suasana rekreasi. Kemudian yang ketiga ada taman bermain dan wisata alam. Yang dimaksud dengan taman bermain dan wisata alam adalah rangkaian rintangan permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi simulasi kegiatan alam terbuka. Kemudian yang keempat ada experimental based study, atau yang dimaksud dengan experimental based study ini adalah kegiatan pembelajaran dirancang untuk
Kemudian yang terakhir ada knowledge management, adalah dapat diimplementasikan dengan makna berguru pada alam. Apakah ini sudah jelas? Jika belum, boleh saya ulangi lagi. Jika sudah jelas, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, tahap pengalaman nyata. Yang dimaksud dengan tahap pengalaman nyata pada tahap paling awal dalam proses belajar adalah seorang mampu atau dapat mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya, namun belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Kemudian tahap yang kedua ada tahap observasi reflektif. Seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu mesti terjadi. Kemudian yang ketiga, tahap konseptualisasi. Yang dimaksud dengan tahap konseptualisasi adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek penelitiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk memuaskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Kemudian, yang keempat ada tahap implementasi. Tahap terakhir dari proses belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang mampu untuk mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Kemudian, metode pembelajaran di luar kelas ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode pembelajaran di luar kelas ini, yang pertama, menarik dan tidak membosankan. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, sumber dan bahan ajar lebih kaya dan faktual. Kemudian yang terakhir, proses belajar lebih aktif dan konferensif. Kemudian, kekurangan metode pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, siswa sulit untuk fokus. Yang kedua, pengisian siswa yang sulit. Yang ketiga, muncul minat semu. Kemudian yang terakhir, pengaturan waktu yang sulit. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya pada hari ini. Jika ada kekurangan dari hasil presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.